Fakta Sultan Al-Fatih, si penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, yakni 21 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Putra dari pasangan Sultan Murad II dengan ibunya Humayatun binti Abdullah itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad berikut ini. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. So, agar gengs kalian tidak gagal paham, yuk cek video selengkapnya. Oke gengs, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, serta share video ini ke teman-teman agar channel ini terus memberikan manfaat serta memberikan informasi unik ke seluruh dunia. Biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II. Dalam bahasa Turki, Mehmet I Sani. Di ibu kota Utsmani, 29 Maret tahun 1432. Dari pasangan Sultan Murad II dan Humayatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Karakter pemimpin. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang, serta menguasai 6 bahasa, seperti bahasa Arab, Ibrani, Turki, Persia, Latin, dan Yunani. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Mengguncang Konstantinopel. Di usia yang belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan itu terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja, setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sejak itu dia mendapatkan gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias sang penakluk. Peradaban yang dibangun. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Mehmet mengubah Hagia Sophia, Dieja Hagia Sophia dalam bahasa Turki, yang semula adalah Basilika Ortodok, menjadi masjid. Mehmet juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun istana baru, untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genoa yang pergi dari Galata. Mehmet memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Mehmet juga memerintahkan pendirian bangunan muslim dan komersial, seperti Masjid Rum Mehmet Pasha. Dari sini kota berkembang dengan cepat. Pada akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Menurut sejarawan Utsmani kontemporer Mevliani Mehmet Nesri, Sultan Mehmet membuat keseluruhan Istanbul 50 tahun mendatang kembali menjadi kota terbesar di Eropa.
wafat dan wasiat sang penakluk. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan kondisinya semakin memburuk. Tenaga, kesehatan dan obat-obat sudah tidak bisa lagi menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 49 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Nah, itu penjelasannya ya, gengs. Sudah jelas belum? Oh, persoalan apa, Pak? Semoga bermanfaat, tetap semangat. See you next video ya. Ciao.